Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Buka videonya, Mas. Ya, hari ini kita kuliah pengganti Senin kemarin ya. Ya, Hari Pak. ini Selasa, tanggal 17 Agustus ya, 2021. Jadi kemarin itu saya lupa itu ada kuliah Senin pagi. Karena saya kira ada rapat jam 10 ke jam 1 sampai jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, pagi saya lupa itu ada kuliah. Ya, Baru Pak. ingatnya di jam 9 kurang 15 ya, nggak keburu lagi akhirnya ya. Karena materi chapter 12 ini cukup banyak juga. Chapter 13 ini cukup banyak ya, chapter 13. Jadi maka ada kuliah pengganti hari ini. Ya, Pak. Oke, saya share dulu eh, materinya ya. Ya, Pak. Jadi materi hari ini itu mengenai profesi ya. Profesi itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Di perusahaan berjanji kalau dia jual barangnya nanti ada jaminan purna jual, servis, spare part gratis gitu ya. Ada juga yang berikan hadiah. Bawa kucing, kucing itu orang ini. Usir tu dia. Luar kucing, usir tu. Usir kucing luar tu dengan dengar juga. Ada kucing luar tu, usir kucing luar tu. Ada tadi berusaha turun. Jadi itu ya. Nanti kita bahas mengenai reliability, profesi dan kontingensi. Kemarin kan sudah selesai bagian aset kita jelaskan satu-satu mulai dari cash sampai intangible asset ya. Nah, sekarang masuk ke hutang lancar ya. Sama profesi dan kontingensi. Di profesi kontingensi ini sama sebenarnya ya. Kalau profesi itu komitmen perusahaan untuk memberikan servis gratis purna jual sama memberikan hadiah ya, kupon untuk ditukarkan dengan barang tertentu. Kalau kontingensi itu kejadian komitmen yang tingkat probability-nya masih belum pasti, yaitu kontingensi. Dia tidak diakui sebagai hutang atau aset kontingensi. Jadi setelah mempelajari chapter 13 ini, sudah nanti bisa menjelaskan karakteristik ya, definisi, kemudian penilaian, valuation, dan pelaporan dari current liability. Kemudian bisa menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis profesi itu. Kemudian juga ketiga menjelaskan akuntansi untuk loss contingency dan gain contingency. Mana akuntansinya. Kemudian bisa mengindikasikan bagaimana penyajian, analisis terkait dengan informasi hutang ya, liability ya, terutama hutang lancar ya, lancar. Jadi nanti kita jelaskan masing-masing vulnerability. Sebenarnya vulnerability ini problem countingnya ada berapa item, yang sisanya lebih simpel ya. Account payable berarti sama dengan sisi ini kan perusahaan di sisi pembeli, kalau kita kan di sisi penjual. Nah, sebenarnya bersama problemnya. Cuma dari sisi pembeli ini ya, transaksi jual beli barang ya. Kemudian yang kedua notes payable, hutang wesel ya. Dan current maturity of long term debt, jadi hutang jangka panjang yang jadi tempo kurang setahun.
itu direklasifikasi ke utang lancar. Tiga, ada short term obligation and expected to be refinanced. Jadi obligasi jangka pendek ya yang diperkirakan diperpanjang ya. Perpanjang, jadi nanti direklas dari hutang lancar ke hutang jangka panjang. Kemudian juga atau bisa juga diperpanjangnya setahun ke depan gitu. Itu juga. Ini masih masuk hutang lancar. Kemudian dividen payable, hutang dividen, ini juga hutang jangka pendek ya. Kemudian customer advance, uang muka dari pelanggan dan deposit dan uang muka dari pelanggan diterima oleh perusahaan itu enggak sebagai kewajiban. Unearned revenue itu uang muka pembelian dari dari pembeli ya, dari pembeli kepada perusahaan, tapi barang belum diserahkan ya. Berarti diakui sebagai unearned revenue yang belum diperoleh ya, pendapatan belum diperoleh, tapi uang sudah ada, karena belum menyerahkan barang. Nah, ini diakui sebagai unearned revenue sebagai hutang lancar. Udah sales and value added tax payable. Ini kalau di bahasa Indonesia hutang PPN ya. PPN masukan sama PPN keluaran. Kalau PPN masukan itu seperti dia jual barang, pungut PPN. Itu PPN keluaran ya. Tapi kalau dia beli barang ya dikenakan PPN, nah itu PPN masukan ya, masukan. Dia bisa klaim ke inspeksi pajak ya, nanti ya. Iya, pakai celana itu gimana tuh ya? Sempit nari cuma ada celana ini. Iya. Masa ada celana lagi tuh? Oke, selanjutnya aduh anak sih ganggu jadi. Kemudian employee related liability ya. Jadi hutang terkait dengan kewajiban kepada karyawan ya. Kemudian profesi ini yang tadi saya jelaskan itu komitmen dibuat oleh perusahaan untuk memberikan fasilitas servis gratis undang jual atau memberikan kupon kepada pembeli ya, kepada pembeli barang dagangnya untuk bisa tukarkan produk tertentu ya dengan harga lebih murah. Nah, ini bagaimana pengakuan profesi ini? Bagaimana pengukurannya? Kemudian jenis tipe umum dari profesi ini mana? Dan pengungkapan dari profesi. Kemudian contingent liability, contingent aset ya. Kapan sudah kisah contingent liability, contingent aset. Ada penyajian analisis ya. Nah, kita lihat untuk yang pertama vulnerability karakteristiknya. Jadi vulnerability ini adalah item-item yang memiliki karakteristik sebagai hutang ya. Hutang itu kan kewajiban sekarang yang muncul dari peristiwa masa lalu ya, yang menghasilkan suatu outflow ya, resources kepada pihak ketiga ya. Pihak ketiga. Jadi untuk saat temponya ya. Ini. Itu 3 karakteristik dari utang ya. Utang. Nah, kalau vulnerability kan harus memiliki karakteristik utang, tambah lagi karakteristik khusus dari vulnerability tersebut ya. Apa karakteristik khusus di samping memiliki karakteristik utang tadi 3 ini? Itulah liability yang diperkirakan dan diintegrasi dengan dalam siklus operasi normal. Jadi, ini kalau siklus operasi normal atau dalam 12 bulan ke depan mana lebih panjang ya, mana lebih panjang itu. Kalau operating normal, operating cycle-nya itu 15 bulan,
Kalau dipanjang per 12 bulan, maka pakai ukuran 15 bulan. Umur utang yang di bawah 15 bulan baru masuk utang lancar. Di atas 15 bulan baru masuk utang jangka panjang. Tapi kalau normal operating cycle-nya 7 bulan, berarti lebih tinggi kan 12 bulan, berarti pakai kriteria 12 bulan. Ya, bukan kriteria 7 bulan. Nah, jenis dari current liability seperti account payable, notes payable, current maturity of long-term debt, short-term obligation, dividend payable, customer refund deposit, tadi sudah jelaskan ya. Nah, kita lihat sesuatu ya. Pertama, account payable ya. Ini saldo yang dimiliki, saldo utang ya, yang dimiliki terkait dengan pembelian barang dan jasa ya, secara kredit ya, secara kredit. Nah, term lag ya, antara penerimaan jasa atau perolehan dari aset dan pembayaran dari mereka itu yang disebut dengan ada hutang situ. Jadi barangnya sudah kita terima, tapi belum kita bayar kan. Gitu. Yang kedua ada termin ya, penjualan. Ini kalau kita beli kan di sekitar si pembeli ini ya, si penjual itu menemukan piutang dagang. Kalau si pembeli hutang dagang. Ini sangat sama seperti piutang. Jadi kalau kita si pembeli, si penjual itu menyerahkan 2/10, N30 atau 1/10 ya, atau end of month ya, end of month. Biasa jangka waktu kredit itu ya 30 sampai 60 hari. Ya. Notes payable itulah janji tertulis. Kalau yang account payable kan janji tertulis oral saja. Janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di kemudian hari itu ya. Jadi ini muncul dari pembelian. Jadi bedanya ini pembelian financing ya, itu beda. Kalau account payable muncul dari pembelian barang dan jasa. Kalau notes payable di samping muncul dari pembelian barang dan jasa, juga muncul dari financing, pembiayaan. Dia pinjam uang ke bank, dikeluarkan notes payable, bisa juga seperti itu. Ada transaksi lain. Jadi lebih luas objek dari notes payable ini dibandingkan account payable. Dan note diklasifikasikan ada short term dan long term. Jadi ada long term juga. Ya. Kalau sini tentu saja kita bahas short term ya, karena kan liability. Kemudian wesel itu bisa interest bearing notes, bisa juga zero interest bearing note. Jadi bisa wesel itu berbunga, wesel tanpa bunga. Ya. Kita lihat wesel berbunga ya, yang diterbitkan. Bisa Coastal Bank setuju untuk minjamkan uang 100.000 per tanggal 1 Maret 2019 kepada si Landscape Co. Ya. Jika Landscape Co setengah tangan 100.000 tangan wesel ya. Jadi yang tangan wesel itu yang berutang ya. Yang menerbitkan wesel itu yang berutang. Ya. Karena kan janji itu tulis dari yang berutang kepada yang si berpiutang. Ya. Jadi janji tertulis itu yang jadi ditantangani oleh perusahaan yang berhutang ya. Bisa wesel 100.000, bunga wesel itu 6%, wesel itu berumur 4 bulan ya. Jadi si Landscape ya, yang perusahaan yang meminjam uang ke bank itu,
dia menerima cash 1 Maret itu sebesar, jadi jurnalnya ini cash pada notes payable ada 100,000. Kebetulan ini biasanya berbunga ya. Dan karena ini 4 bulan berarti 1 Maret ditempuhi Maret, April, Mei, Juni. Jadi 1 Juli berarti ya. 1 Maret, April, Mei, Juni, berarti 1 Juli. 4 bulan. Nah, tanggal 30 Juni atau 30 Juni ya, bukan 1 Juli. Kalau di bank 1 Juli. Ya. Jadi nanti kita di perusahaan itu ya menghitung bunga yang berjalan 4 bulan itu ya. Berjalan 4 bulan dihitung ya 100,000 kali 6% kali 4/12 dapatnya 2,000. Jadi beban bunga ada interest payable, hutang bunga. Pada saat dia bayar 1 Juli ya, ini 1 Juli jatuh tempoh 1 Juli ya, 1 Juli. Maka dia bayar notes payable itu 100,000 tambah bunga terhutang jadi 122,000 dia bayar. Bagaimana kalau wesel tanpa bunga ya? Di 1 Maret Landscape menerbitkan 102,000 nominal ya. Wesel 4 bulan tanpa bunga di Castle Bank. Maka jurnalnya segi berikut ya. Jadi nanti dia terima uang 100,000 dia terima uang 100,000 notes payable pada 100,000 pada notes payable 100,000 ya. Nanti di akhir 30 Juni di akhir bunga itu interest payable, interest expense pada notes payable, mengurangi wesel ya. Tapi menambah wesel, menambah ke wesel ya, hutang wesel ya. Ini saja di tempo dia banding 102. Karena wesel, hutang wesel itu setelah diposting jurnal penyesuaian ini, saldo hutang wesel itu adalah 100 tambah 2,000, jadi 102,000 ya. 102,000 pada cash itu. Kemudian kita lihat ada latihan ya. Latihan SSS 13.2 ya. Berarti account notes payable ya. Jadi berikutnya adalah transaksi-transaksi yang terkait dengan debit corporation. 1 September dibeli inventory dari company dengan kredit ya 20,000. Perusahaan ini mencatat pembelian dengan gross ya, dan menggunakan sistem periodik ya dalam sistem pencatatan persediaannya. 1 Oktober menerbitkan 50,000 nominal wesel, jangka waktu 12 bulan, bunganya 8% ya. Ke Orion terkait dengan pembayaran payment of account, pembayaran itunya yang pembelian ini 1 September itu. Ada beli kredit itu tanggal 1 Oktober diganti dengan wesel ya. Dan minjam 75,000 dari Softbank. Perusahaannya menandatangani wesel 12 bulan nominal 41,000 dengan tanpa bunga ya, tanpa bunga. Kita lihat 1 September saat dia beli inventory, maka
dicatat purchase pada account payable. Kenapa purchase? Karena dia sistem periodik ya. Dan kalau sistemnya perpetual ini langsung ke inventory. Dan tanggal 1 Oktober pada saat melunasi hutang ini diperlukan wesel. Account payable-nya berkurang ya. Nanti notes payable 50.000 ya. Notes payable 8% ya bunganya. Dan bunga dihitung dengan 50.000 kali 8% ke 32 itu 1.000. Pada saat tanggal ini jangka itu berapa lama? Sebulan ini itu 12 bulan ya, 12 bulan. Ya. Jadi kalau setahun, kalau bunga karena 1 Oktober ya, makanya 3 bulan Oktober, November, Desember sampai akhir tahun. Jadi 31 Desember buat jenah penyesuaian pengakuan bunga wesel berjalan 3 bulan. Jadi interest expense pada interest payable. Dan tahun Oktober dia minjam uang ya, cash 75.000 ya, diterbitkan wesel tanpa bunga nominal 100.000 ya. Kenapa enggak 100.000 dicatat sini? Karena ini nilainya nilai discount value ini. Discount 75.000. Kenapa? Karena nanti dihitung bunga 6.000 kali 3 per 12. 6.000 itu dari mana itu? Dari ini kan 75.000 dikurang 81 berapa itu? Dapat 6.000 kan? 6.000 itu untuk yang 12 bulan. Yang kita terima uang 75.000. Kalau harus bayar nanti 81.000, berarti kan diskon 6.000. 6.000 itu untuk 12 bulan. Ke 3 bulan dari 1 Oktober sampai Desember, 3 bulan. Maka bunga berjalannya 6.000 bagi dikali 3 per 12. Dapat 1.500 ya. Ini bunga berjalannya. Dan berikutnya current maturity of long term debt ya. Itu yang panjang tempoh kurang setahun masuk ke current liability. Ini porsi obligasi atau mortgage notes dan bisa juga utang jangka panjang lainnya, jadi tempoh dalam tahun fisikal, tahun berjalan, next fiscal years ya, di tahun depan ya. Di tahun depan, misalnya kalau kita bikin laporan keuangan tahun 2021, Desember 2021, maka kita lihat mana utang jangka panjang jadi tempoh tahun 2022, yaitu jumlah tempoh itu masuk ke utang lancar. Dikeluarkan dari utang jangka panjang. Gitu. Kemudian short term obligation yang diperkirakan akan di refinance dan diperpanjang. Itu dikeluarkan dari current liability ya. Karena misalnya ada obligasi ya, di tempoh misalnya tanggal 31 Desember 2021, ada obligasi tempoh tahun depan ya, ke masuk utang lancar. Tetapi ada informasi nanti diperpanjang sampai tahun sampai tahun 2023 ya, 23. Berarti utang obligasi 31 Desember 2021 itu dipindahkan dari current liability ke long term liability dengan memenuhi syarat seperti misalnya harus ada niat untuk merefinance obligasi. Ini niat aja, intent cenderung untuk di refinance ya. Yang kedua harus unconditional right. Ya. Jadi unconditional right di mana sudah kondisi di mana mengharuskan mendefer pembayaran, menunda pembayaran. Utang paling sedikit 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Ya. Ini contoh ya, misalnya di SSS 304 ya, sudah ada contohnya. Misalnya refinance short term debt. CFO, Chief Financial Officer, Direktur Keuangannya dari Young Corporation, itu sedang mendiskusikan dengan Chief Executive Officer, dengan dengan wakil Chief Executive itu wakil ya, wakil Direktur Keuangan ya, terkait dengan kewajiban obligasi jangka pendek ya. Nah saat ini
rasio dan asset rasio untuk perusahaan terlalu rendah, dan Chief Executive Officer wondering jika this short term obligation itu direklasifikasi ke long term, berpanjang. Financial reporting, tanggal financial reporting adalah tanggal 1 Desember 2002. Untuk short term obligation telah diskusikan dan aksinya sebagai berikut, terambil oleh CFO. Jadi minta bagaimana transaksi itu harus dilaporkan. Jadi liability-nya 30.000 Desember 2018 ya. Kemudian 1 Februari 2019 akan diperpanjang ya, sampai ini liability akan jatuh tempoh pembayaran 1 Maret 2019. Kemudian statement laporan keuangan diterbitkan 1 April 2019 ya. Di laporan 1 April ya. Maka nanti tanggal 1 Desember 2019 kalau setuju obligasi itu diperpanjang, maka dikeluarkan dari current liability. Tapi kalau 2018 ya, jadi 2019 masuk lagi current liability. Gitu. Jadi short term obligation ini misalnya dia juga ada short term obligation lain 100.000 tempoh Februari 2019 ya. Februari 2019 saja tempohnya ya. Nah, ini didiskusikan dengan kreditor, dia setuju untuk memperpanjang jatuh tempoh jadi 1 Februari. Jadi 1 Februari 2019 dipanjang jadi 1 Februari 2020 ya. Maka kesepakatan disetujui pada Desember 2018. Sehingga laporan keuangan 31 Desember 2018 yaitu masuk, tadinya harus masuk di current liability, sekarang harus masuk di long term liability. Tapi tanggal 31 Desember 2019 saat diterbitkan itu masuk lagi ke current liability, karena kan dia tempoh 1 Februari untuk semua hari kan kurang setahun itu. Gitu. Itu Desember non-current liability, nanti di Desember 2019 jadi current liability lagi ya. Itu dividend payable ya, dividend payable. Jadi dividend payable ini dividend payable, utang dividen, bisa perusahaan mengumumkan dividen tapi belum dibayar saat pengumuman, itu utang dividen ya. Jadi secara umum itu dibayar dalam 3 bulan biasanya. Itu undeclared dividend, kalau cumulative rent itu harus dia tidak diakui sebagai liability ya. Dividend payable dalam bentuk additional shares itu juga tidak diakui sebagai liability. Dilaporkan di equity ya, dari segi equity. Jadi kalau dividen saham ya, dilaporkan di equity. Kemudian customer fund dan deposit ya. Ini biasanya lah returnable cash deposit, itu cash deposit dia bisa dikembalikan lagi kepada customer ya, kalau dia sudah memenuhi itu pembelian ya. Tapi kalau uang muka itu langsung mengurangi pembelian dari customer itu. Ini masuk dalam current non-current liability. Kalau current, kalau share deposit itu berlaku lebih kurang setahun, baru bisa tarik. Kalau non-current deposit itu akan
dicairkan lagi oleh si customer lebih dari setahun. Itu pembelian jangka panjang. Dan berikutnya lah advance revenue adalah pembayaran diterima oleh si perusahaan sebelum dia menyerahkan barang dan jasa kepada si pelanggan. Contoh seperti misalnya perusahaan penerbangan, perusahaan media majalah ya, hotel, auto dealer, retailer ya. Itu ada beberapa mereka itu ada uang muka ya, uang muka dari pelanggan. Jadi kalau kita naik pesawat kan beli tiket duluan, nanti naiknya nanti belakang. Beli tiket sekarang naik seminggu lagi, itu ada sepingin ya. Terus seperti majalah, langganan majalah untuk 6 bulan di depan itu, semua seperti itu. Kemudian untuk kalau nginap di hotel, nanti ada pembayaran di muka gitu ya. Itu contohnya. Kalau kita nginap di hotel, kita booking dulu kan di internet itu. Bisa kita bayar dulu. Ada hotel yang bayar tempat ya. Ada juga hotel yang minta pembayaran depan. Ya. Juga seperti misalnya retailer ya. Ada gift card revenue. Ini contoh misalnya sport pro magazine ya. Ini berapa nih? Jadi sport pro magazine menjual 12.000. Bentar. Bentar ya saya. Nanti mau itu. Jadi misalnya majalah olahraga ya, Sport Pro Magazine telah menjual iuran tahunan ya 12.000 sampai 1 Agustus ya 2019 itu senilai 18 euro per masing-masing pelanggan. Jurnal yang dibuat oleh si majalah inilah itu case pada advance revenue. Nanti 31 Desember ya dia lakukan penyesuaian itu ya. Kalau dia 1 Agustus sudah jalan berapa itu? 1 Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jalan 5 bulan. Jadi 5 per 12 kali 216.000. Ini 12 kali 216.000 itu diakui sebagai subscription revenue, pendapatan pelanggan. Pendapatan itu pelangganan ya, subscription revenue. Kemudian sales and value added tax payable ya. Jadi ini PPN ya. PPN jadi kalau dia jual barang kena 10%. Jadi kalau PPN-nya jual barang ya. Misalnya kalau supermarket menjual per customer 2.400, diasumsikan sales tax rate 10%. Berarti dia bungutnya case-nya 2.600 tambah pajak PPN 10%. 10% dari 26.400 kan 24 ya. 24 tambah 2.240 tambah 2.400 berarti 2.640 ya. Ini. Nah, itu. Kemudian jadi berarti ini follow edit tax ya, follow edit tax PPN.
PPN, pajak pertambahan nilai. Di-collected setiap saat pada saat pembelian produk ya. Misal kalau dia beli dia kena jual barang ya, persen, maka setiap penjualan itu dikenakan pajak ya, bertambah 1%. Kalau 200 itu diasumsikan sudah termasuk pajak 10%, 10% ya. Jadi 2.000 pada periode tax payable 200 ya. Itu aja di sini. Jadi ya. Kemudian utang pajak ya, income tax payable. Ini income tax payable muncul dari pajak penghasilan ya. Tadi kan dari pajak PPN ya. Menuju utang pajak PPN. Kalau dia jual barang, dipungut PPN dari pembelinya. Itu tax payable. Perusahaan harus seprodik melakukan pembayaran utang pajak penghasilan. Jadi kalau utang pajak penghasilan terutamanya 1 April kan, nanti perusahaan nyicil tiap bulan. Pajak penghasilannya perusahaan itu kenanya 12 miliar ya, 12 juta. Tiap bulan dia nyicil 1 juta bayar. Dinas pajak ya. Employee related utang terkait dengan employee itu termasuk seperti itu gaji yang harus dipotong dari karyawan ya, potong dari karyawan, compensating absent, juga bonus ya, itu juga social security tax ya, income tax withholding ya, itu juga dikurang dari gaji ya. Jadi misalnya asumsi gaji mingguan ini 10.000, itu ada social security tax ya, pajak jaminan sosial kalau di Amerika ya, income tax withholding itu 20, kemudian unyandu untuk kepada organisasi buruh ya 88 dikurangi. Perusahaan juga mencatat gaji dan selir dibayar ya, dan employee payroll dikurangi sebagai berikut. Jadi kalau gaji dibayar 10.000, nanti pengurangi nih withholding tax payable, kemudian social security tax, kemudian unyandu, sisanya jadi bercash ya. Ini sisa cash ini yang berkaryawan, sedangkan nanti potongan ini jadi kewajiban bagi perusahaan untuk menyetorkan kepada lembaga instansi terkait ya. Nah, kalau seandainya dari 10.000 itu income tax holding dikurang 1.320 dan unyandu 88 telah dikurangi. Perusahaan mencatat employee payroll tax sebagai berikut ya. Ini social security payable dikurangi. Jadi ini social security tax payable ini kalau ditanggung oleh perusahaan ya, jadi beban bagi perusahaan. Ini ditanggung oleh pegawai itu mengurangi gajinya. Compensating absence ya, misalnya pembayaran absen untuk vokasi, karena sakit, maternity, paternity, dan sebagainya, karena orang tua meninggal sebagainya ya. Maka nanti ada vested right ya, di mana hak kompensasi lain yang diterima oleh si karyawan itu ya. Jadi nanti hak akumulasi juga di mana diakumulasikan ke depan ya. Non accumulated right, ada hak yang tidak diakumulasikan, jadi hangus ya. Kalau nggak ada yang ini ke depan jadi hangus ya. Jadi misalnya ini contoh, Mutron mulai beroperasi 1 Januari 2019, memiliki karyawan 10 orang ya,
dan bayar masing-masing 480 per minggu. Karyawan memperoleh 20 Bekasi Weeks unused, Bekasi yang belum digunakan dalam tahun 2019. Ya. Ada karyawan 20 Bekasi yang belum digunakan. Kemudian karyawan menggunakan Bekasi Weeks, tapi sekarang mereka masing-masing menerima 540 per weeks ya. Kenapa 540? Di 60 itu ada tambahan ya. Maka si mutual itu mengakru berarti pakai SN payoff sebagai berikut. Jadi 3 Desember kan diterima gaji 9.600 ya. 200 dari mana itu? Salary wages sampai expand ya. 1.600 ya. Kemudian ini diketahui di mana 1.600 ya. Ini Desember, ini kan mulai 1 Januari. Januari per minggu 480 ya, 480. 480 kalau 10 orang kan 4.800 ya. 400. Dikali 2 adalah 1.600 ya per minggu ya. Nah, tahun 2020 mencetak Bekasi ini sebagai berikut. Salary wages 1.800, salary wage expand, kemudian cash 10.800. Jadi apa? Jadi ini 5.000 kali 540 kali 10 kan 5.100 kali 2 berarti 10.800 dekatnya. Terus sebelumnya kan 2019 kan 480 kali 10 4.800 kali 2 9.600. Nah, profit sharing yang bonus plan ya. Ini pembayaran kepada kawan tertentu atau semua karyawan ya. Itu sebagai tambahan dari gaji reguler mereka. Jadi bonus yang dibayarkan itu sebagai beban operasi. Kemudian bonus tidak dibayarkan harus dilaporkan sebagai vulnerability. Jadi ini catatan sederhana aja. Kalau dia bisa dapat bonus dari apa? Dari laba tahun 2019 ya. Bonus itu nanti akan menambah gaji yang terima dalam bulan bersangkutan. Misalnya bonus 2019 diberikan tahun 2000 April 2020 ya. Maka gaji 2020 itu tambah dengan bonus untuk yang bonus terkait dengan laba. Ya. Bisa 1 bulan gaji, berarti 2 bulan gaji dapat ya, di bulan April itu. Nah sekarang profesi itulah utang yang muncul ya. Jadi utang waktu dan jumlah tertentu ya, tertentu. Jadi timing dan jadi utang pada waktu dan jumlah tertentu ya, profesi. Ini definisi agak singkat sekali ini. Jadi maksudnya profesi itulah kewajiban muncul karena komitmen masa lalu sehingga menimbulkan kewajiban bagi perusahaan terkait dengan komitmen dia untuk membayarkan sesuatu di masa depan. Dapatkan current atau non-currentability. Kalau dia current itu kemungkinan akan dipulih tahun depan. Kalau bisa juga non-current kalau dipulih lebih dari setahun. Ya. Dan tipenya seperti obligation terkait dengan litigation, ya. Kewajiban kasus hukum ya. Kemudian juga warranties. Ya. Ini warranties ini jaminan produk ya. Pernah jual. Yang tiga business restructuring ya. Business restructuring sesi bisnis ya.
Dan environmental damage. Jadi ini ada perusahaan itu dibebani untuk mengganti rugi kerusakan lingkungan ya. Tapi dia dah sekarang, diperkirakan sekarang berapa. Itu dah sebagai non-current liability. Kalau dia dibayar nanti sekian puluh tahun lagi. Nah, perusahaan biasa mengikut beban yang muncul terkait dengan liability itu. Ya. Untuk profesi, hanya jika memenuhi 3 kondisi sebagai berikut ya. Pertama, perusahaan itu memiliki kewajiban sekarang, legal atau konstruktif sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Kemudian kemungkinan outflow aliran keluar sumber-sumber ekonomi keluar itu akan disarankan untuk memenuhi pelunasan kewajiban tersebut. Berapa probable kemungkinan dia akan dibayar itu. Kemudian estimasi yang dibuat itu handal ya. Ketiga itu, pertama berasal kewajiban masa lalu, yang kedua probable kejadian akan bayar itu berapa persen, kemudian estimasi kewajiban itu handal diukur. Nah, ini sekarang kita lihat pengakuan provisi terkait dengan waranti ya. Ya. Mungkin saya langsung contoh sini dulu. Ya. Jadi contoh ini belum, ini construction obligation ya. Ini enggak ada contoh ya. Bentar. Obligation. Ini contoh. Ini jenis tipe dari profesi itu ya. Tausid, warranty, consideration payable, implemental, onerous contract, restructuring. Kita litigation provision itu klaim dari pihak ketiga kan ke perusahaan, itu menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Ya. Jadi periode waktunya di mana berdasarkan sebab dari kegiatan yang terjadi. Jadi probability and probable outcome. Probability to make reasonable estimate. Untuk mengerti kerugian terus jelas ada 3 itu. Nah, contoh misalnya perusahaan itu sedang diliputi lawsuit ya, 3 Desember 2019. Nah, dalam penyajian ayat jurnal 3 Desember itu diperkirakan probable sources akan menjadi utang itu 900.000 hasil dari lawsuit ini. Nah, tanggal 1 Desember jurnal dibuat jika ada asumsikan tidak not probable bahwa sources will be liable for any payment sebagai hasil dari suit. Jadi pertama ada probable-nya, kedua enggak. Jadi kalau kemungkinan kejadiannya lebih pasti ya, mungkin di atas 50% gitu ya. Maka ada lawsuit loss ya, ada lawsuit liability. Tapi kalau tidak pasti, tidak di jurnal ya, tidak pasti kejadian yang akan terjadi masa datang, cukup dicatat di itu aja, di memo jurnal aja. Nah, warranty profesi ini ya, itu janji yang dibuat oleh penjual kepada buyer ini, warranty profesi ini. Janji dibuat oleh penjual kepada si pembeli untuk terkait dengan barang yang mengalami kerusakan kuantitatif atau kualitas atau performa dari produk itu, mengalami gangguan kerusakan. Nah, jika itu jadi, maka customer nanti akan diberikan warranty claim ya. Dia bisa mengklaim ke perusahaan atas kerusakan barang itu. Dan perusahaan nanti akan memperkirakan berapa kos untuk perbaikinya. Jadi perusahaan harus mencatat sebagai expense itu. Nah, perusahaan sering memberikan satu dari 2
jenis warranty customer ya. Satu insurance type warranty, yang kedua pertama insurance type warranty. Itu adalah satu jaminan kualitas ya atas barang jasa yang dijual kepada si pembeli terhadap kemungkinan di mana jadi free from defects di point of sale. Jadi kan sejak tanggal penjualan sampai tanggal tertentu akan memberikan free ya kalau jadi barang rusak. Nah, quality guarantee ini kewajiban yang harus ini di-expandkan dalam periode berjalannya saat di mana penjualan itu dilakukan ya. Walaupun nanti realisasi tahun depan. Sehingga pada saat mengestimasi berapa warranty itu akan diklaim oleh customer, maka diakui sebagai beban warranty secara accrual basis untuk itulah warranty liability. Ini contoh ya. Misal Denson Machine Company memulai produksi mesin Juli 2019 dan menjual 100 dari mesin ini seharga 5.000 cash ya pada akhir tahun. Masing-masing mesin itu diberikan waranti untuk 1 tahun atas jaminan kerusakan dan sebagainya. Nah, perusahaan ini memperkirakan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya atas mesin sama, maka warranty cost yang akan dikeluarkan itu rata-rata $200 per unit ya. Jadi kalau 10 unit kan kalau 5.000 atau berapa? Kalau 100 unit kan dikali 100 berarti 200.000. 20.000. Dan lebih jauh hasil dari penggantian spare part dan jasa terkait dengan komplain dari customer terkait mesin ini, mesin yang dijamin ini, itu telah dikeluarkan cash 4.000 dalam untuk warranty cost 2019 dan 16.000 tahun 2020. Ini hasilnya. Dan jurnal ribet untuk terkait dengan penjualan dan warranty cost 2019-2020 sebagai berikut. Pertama, mencatat penjualan dulu ya. Penjualan kan 2019 penjualannya 100 kali 5.000 jadi 500.000. 100 kali berapa? 100 kali 5.000 berarti 500.000 ya. Kemudian yang kedua, mencatat warranty yang telah dikeluarkan ya. Biaya warranty yang dikeluarkan Juli Desember 2019 itu berapa? Itu 4.000 ya, 4.000 warranty expense. Di mana dapat 4.000 itu? Dari soalnya 4.000 ini yang terjadi 2019 ya. Dia yang realisasi biaya perbaikan itu 4.000 selama 2019. Nah, kemudian yang ketiga, mencatat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban warranty yang diperkirakan akan diklaim tahun 2020 ya. Nah, itu dari soal itu berapa? Ada estimasinya ya. Ini itu 200 per unit kan. 200 per unit berarti dikali 100 kan sekitar 20.000 ya, 20.000. Nah, 20.000 sudah hadapi 4.000 tahun 2019. Sisanya diperkirakan 16.000 terjadi tahun depan. Nah, yang belum dikeluarkan 16.000 ini itu daki warranty expense, warranty liability. Pada accrual basis ya. Kalau case basis kan cuma 4.000 aja. Tapi kalau diperkirakan 20.000 akan dikeluarkan biaya warranty itu, dan 4.000 sudah dikeluarkan secara cash ya, diperbaiki, maka 16.000 diakui sebagai warranty liability atau warranty expense. Ya. Nah, kemudian 1 Januari sampai Desember 2020 ya, pembayaran warranty cost itu terjadi di 2020 adalah sebagai berikut. Berapa 2020 itu? Ini soalnya. Ya. Soal itu lah 16.000 ya, 16.000 ya. Jadi kebetulan sama nih, sama. Jadi pikiran sama itu sama.
16.000 ya nanti pembiayaan. Sehingga kita 2020 tidak ada orientability karena sudah laporkan di dalam 2019. Jadi cash inventory payroll 16.000 berarti orientasi spend ya, karena kan sudah dari tahun 2019. Itu waktu terjadinya 2020 dia bayar itu langsung orientability. Ya. Jadi yang kedua mana? Ini sebentar. Orienti tadi mana? Ini asuran tip orienti ya. Ini kan ada dua jenis orienti itu. Asuran tip orienti. Yang kedua lah service tip orienti. Ya. Jadi kan jaminan ya. Sekarang service. Jadi perusahaan ini biasa memberikan jaminan lebih jauh terhadap tambahan kos ya. Biasanya diakui sebagai annuity revenue account ya. Diakui revenue pada saat lakukan amortisasi secara garis lurus ya, sepanjang waktu ya. Jadi misalnya di purchase an automobile from Amlin Auto 30.000 ya. Jadi Anda membeli sebuah mobil kendaraan dari Amlin Auto 30.000 1 Januari 2019. Amlin ini memperkirakan asuran tab warranty cost otomobil lah 700 ya. Jadi si Amlin itu akan membayar untuk reparasi tahun pertama 36.000 mil atau 3 tahun, mana lebih dulu ya. Nah, Anda juga membeli servis tab warranty, jaminan servis 900 ditambah 3 tahun atau 36.000 mil ya. Ya. Jadi ini servis tab warranty ini kalau dijual produk ya, maka customer itu membeli servis itu, jaminan servis, beli kartu servis 3 tahun ke depan, misalkan lebih murah harganya. Ya. Kemudian telah melakukan warranty cost ya terkait dengan asuran tab warranty 500 dan 200 tahun 2020. Dia catat servis tab warranty sebagai berikut garis lurus. Jadi apa yang jurnal disebut Amlin untuk tahun 2019-2020. Ini pertama dia mencatat penjualan ya, cash. Dia jual mobil 30.000 kan, tambah kartu servis untuk 3 tahun ke depan yang dipilih oleh customer 500. Jadi nanti sales itu diakui 30.000, sedangkan kartu servis yang dibeli 3 tahun ke depan namanya advance warranty revenue. Ya. Dan yang kedua itu mencatat warranty cost. Biaya warranty telah dikeluarkan selama 2019 warranty spend pada cash inventory accrual payroll. Kemudian mengadjust untuk mencatat warranty spend ya, dan warranty liability terkait dengan insurance warranty claim. Claim itu warranty spend pada warranty liability. Ini insurance liability karena insurance itu dia tadi memperkirakan 700 kan. 700 untuk tahun 2019 kan. 700 untuk tahun 2019. Ini 700 ya. Nah, 700 itu ini. Nah, sudah dikeluarkan 500 kan, 500 ini. Sebelumnya 500, kalau 700 pikirkan 700, makanya 200 akan di tahun depan ya, tahun depan. Dan tahun 2020, 2022 dia
mengakui warranty revenue dari warranty revenue yang 900 itu. Desember 2022, kalau setahun. Bagi 3, ya, di 300 warranty revenue. Jadi biasa setelah periode jaminan itu dia terima 2022. Kemudian jenis tipe profesi, pertimbangan atau consideration payable. Perusahaan sering membuat pembayaran pada customer sebagai bagian dari revenue arrangement. Dan perusahaan menawarkan premium, kupon, offer, hebat atau stimulus sales di profesi dari warranty. Nah, perusahaan juga membebankan cost premium dan kupon ke jadi spend pada periode di mana terjadi penjualan itu. Di contohnya ini, contoh dari profesi misalnya perusahaan ini menjual box of cakes mix seharga 3 euro per box ya. Jadi satu box kue itu 3 euro. Ditambahan perusahaan ini juga menawarkan kepada customer untuk pembelian mixball lebih banyak ya. Dia dapat menukarkan untuk bukan 1 euro itu 10 box tops. Jadi 10 box kalau belinya 10 box per box kan 3 euro. Kalau beli 10 box dia dapat menukarkan 1 euro. Untuk 1 euro itu adalah untuk membeli mixing ball. Nah, mixing ball itu perusahaan itu beli $2 tapi dijual ke customer $1, 1 euro. Kalau dia beli 10 box produknya. Nah, perusahaan memperkirakan customer akan menukarkan 60% dari box top. Jadi kalau dia misalnya lakunya ada 100 box ya. 100 box itu akan ditukarkan 60% dari 100 box. Jadi ada 60 box contoh seperti itu. Nah, premium dinawarkan mulai Juni 2019. Selama 2019 perusahaan ini menjual selama 2019 perusahaan ini membeli untuk hadiah itu 20.000 mixing ball ya, harga 2 euro yang telah menjual 300.000 box untuk produknya, di mana masing-masing harga 3 euro per box ya. Akan diperkirakan akan ditukarkan oleh pelanggan dari 60% dari 60.000 box ya. Dia sudah tukarkan ya. Sudah tukarkan 60.000 box ya. Jadi 300.000 itu 60.000 box telah ditukarkan. Berapa jurnal itu mencatat 2019 ya. Nah, pertama kita mencatat pembelian ya. Pembelian dari barang hadiah. Nanti kan disediakan hadiah kepada pembeli. Hadiah itu harganya $2 sebanyak 20.000 unit ya. Nanti ditukarkan pelanggan bisa beli cuma 2 pound sterling ya. Jadi nanti pelanggan bisa beli 1 pound sterling ya. Nah, sehingga begitu dia beli itu namanya premium inventory. Presiden premium itu adalah itu hadiah. Di produk misalnya kalau dia beli produk kasih boneka itu disebutnya premium inventory ya. Rakes ya. Nah, yang kedua itu mencatat penjualan ya. Penjualannya kan sekitar 300 box ya. Setiap box 3 pound sterling, jadi 900.000 sales revenue ya. Kemudian mencatat penukaran 60.000 box ya. Di mana 60.000 tukar berarti kan dia harus mengeluarkan berapa? 60.000 box dibagi 10 kan 60.000 bagi 10 kan 10 box satu itu. 10 box untuk satu hadiah itu ya. Jadi pelanggan menggunakan 10 box kosong ya, itu satu dia. Dia bisa beli 1 pound sterling hadiah itu. Ya. Sehingga yang dikirim ke pelanggan lah 60.000 dibagi 10 berarti 6.000 hadiah ya, 6.000 dia. 6.000 hadiah itu karena harga satu dia itu 1 pound sterling, maka perusahaan terima 1 pound sterling dikali 6.000.
6,000 hadiah. Kenapa 6,000 hadiah? Karena 10 box di situ hadiah. Dia tukarkan 60,000 box, berarti kan 6,000. 6,000 kali 1. Kemudian itu cash ya. Kemudian inventory kan 2 pound sterling harganya, 6,000 kali 10, 6,000 kali 2, 12,000. Sedangkan diterima ke 9,000. Nah, kekurangan itu yang disebut dengan premium expense. Jadi saya beli hadiah itu 2 pound sterling, bukan euro, itu salah, 2 pound sterling. Nanti hadiah itu saya berikan kepada pelanggan saya yang sudah beli 10 box produk saya. Tapi dibeli hadiah itu cuma 1 pound sterling. Ya. Sehingga saya rugi 1 kan. Kerugian saya itu dibagi sebagai premium expense, karena itu barang hadiah. Ya. Kalau misalnya saya udah nggak usah beli cuma-cuma, berarti premium expense-nya 12,000, bukan 6,000. Karena pelanggannya tidak saya pungut cash lagi untuk beli hadiah itu. Cuma-cuma saya kasih. Tapi kalau sudah beli 1 euro, berarti saya rugi 6,000. Kalau sendiri kan menarik, kan di tempat lain harganya 2 euro kan. 2 pound sterling kok 2 euro. 2 pound sterling ya. Dan sehingga untuk mencatat berapa premium liability 31 Desember 2019, kita harus cek bahwasanya kan diperkirakan 60% dari box itu akan ditukarkan. Box yang terjual berapa? Box terjual kan 60,000 box ya. 60,000 box. Yang dijual lah. Yang terjual berapa? Penjualan. Nah nih. Bukan ini. Penjualannya berapa itu? Penjualannya lah 300 box kan. 300,000 box ya. 300,000 box dikali 60% berapa itu? Kan 18,000 box akan ditukarkan. Ini 300,000 dikali 60% berapa? 60%, 63, 180 ya, 180 box. 180 box akan ditukar ya, ini. Dari 300,000 box yang terjual, 60% akan ditukar, lebih ditukar berapa? 180 box kan. 10 box kan 1 hadiah. Berarti 180 dibagi 10 kan 18,000 hadiah yang diberikan. Kalau sebuah hadiah kan, karena kan 180,000 box itu ada yang disediakan lah. Bagi 10, 18,000 box, 18,000 hadiah. 18,000 hadiah itu nanti di mana cost redemption-nya lah selisih antara harga beli hadiah dikurang dengan cash yang dipungut dari pelanggan karena dia ngambil hadiah itu 1 pound sterling ya. Sehingga kalau berapa costnya redemption pertukaran diperkirakan lah 18,000 dikali 1 dapat 18,000 pound sterling. Yang sudah ditukarkan 6,000 euro kan, 6,000 pound sterling ini. 6,000 pound sterling ya sudah tukarkan. Ya. Sehingga yang belum tukarkan berapa? Ditukarkan lah 12,000 pound sterling yang untuk sebagai redemption-nya. Maka nanti liability 12,000. Sebenarnya lah originalnya ya. Sebenarnya lah premium expense pada premium liability 12,000. Itu maksudnya. Ya. Kemudian ada juga tipe provisi lain lah, incremental provision ya. Jadi provisi itu tipe tadi itulah jaminan pernah jual, kemudian bentuk hadiah ya, premium ya. Namanya apa? Premium expense ya. Kemudian yang ketiga lah bentuk environmental provision, kewajiban itu memulihkan lingkungan ya. Ini biasa pada perusahaan-perusahaan tambang ya. Jadi perusahaan terus mengakui environmental liability. Liability itu berapa kewajiban muncul pada saat konsesinya itu habis ya. Habis. Sebentar saya harus ini.
Sebentar ya, saya ada ulang. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi itu ya. Jadi environmental liability itu nanti perusahaan akan memperkirakan kewajibannya berapa di saat sesi habis, nanti di present value kan sekarang. Contohnya seperti ini ya. Ini contoh ya. Bisa 1 Januari 2019, Gulcat Oil Company ya, itu melakukan penambangan minyak bumi di padang pasir Meksiko ya, di mana perusahaan ini secara legal berdasarkan untuk melakukan untuk meremove ya platform. Jadi dia untuk berakhir kontrak itu nanti dia harus membersihkan tempat itulah ya. Diperkirakan nanti selama 5 tahun ya. Wilcott itu memperkirakan dismantling and removal. Jadi untuk membersihkan lokasi itu sampai bersih itu butuh biaya 1 juta ya. Nah, termasuk juga membuat kondisi seperti semula kan. Nah, berdasarkan jadi dengan diskon 10%, maka per value dari profitability yang perkirakan 1 juta itu, itulah sebesar 620.000. Itu 1 juta dikali present value. Present value itu untuk 5 tahun ya, 5 tahun dengan diskon rate 10%, dapatnya 0,62092. Single annuity ya, single annuity. Sehingga di tanggal 1 Juni sekarang, 1 Juni 2019, dia akan mengakui ada environmental liability sebesar present value dari kewajiban yang akan dikeluarkan 1 juta di akhir tahun kelima. Itu nanti ya. Sehingga nama drilling platform ada environmental liability. Nah, pada saat jadi nanti selama 5 tahun 2019, 2020, 5 tahun nanti akan lakukan depreciation spend. Spendnya dibagi 5 ya, 5, 620, 920 itu bagi 5 aja ya. Bagi 5 ya, pada akumulasi depreciation spend ya, 5. Ini kan ini sebagai aset ya. Kemudian nanti di utang itu nanti digunakan metode interest method ya, di mana tingkat diskonnya 10%. Jadi kalau dia spend tahun pertama 10% dari dari 620 920 itu ya. Jadi 62092 ya. Nanti tahun 2024 di penentuan lebih dah sampai 1 juta dibayar. Nanti gain kalau dia bayar ternyata mengeluarkan dana 995.000 bukan 1 juta, maka nanti ada keuntungan gain on sale environmental liability. Kan case yang data dia mengeluarkan bukan 1 juta, tapi kan bukan 1 juta. Atau 995.000 ya. Itu maksudnya. Kemudian onerous contract provision. Ini untuk menghindari cost atau meeting obligation memenuhi obligasi, kena benefit akan diterima ya. Jadi seperti cost harus merefleksikan paling tidak net cost listing from kontrak ya, yang mana lebih rendah ya. Jadi cost untuk fulfilling di kontrak ya, kemudian compensation penalty yang muncul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak tersebut. Jadi misalnya Smart Sport mengoperasikan profitable ya, factory yang profitable ya.
Itu perusahaan memutuskan untuk merelokasi operasi ke list lainnya. Nah, bagi mungkin list dari all facility yang meneruskan untuk 3 tahun ke depan. Ya. Sayangnya Sumarkano tidak bisa cancel list atau akan bisa untuk mensubmit faktori ke bagian lain ya. Dia perkirakan kos untuk memenuhi stimulus kontrak ini adalah 200,000. Maka sini dia akan mencatat sebagai berikut loss on list kontrak pada list kontrak liability. Diasumsikan fakta yang sama di atas ya. Pada contoh Samad ya. Perkirakan kos untuk memenuhi kontrak adalah 200,000. Ya. Walaupun Samad bisa cancel list dengan membayar penalti sebesar 5,000. Nah, kasus ini Samad harus mencatat liability sebagai berikut. Di loss on liability kontrak 105, kemudian list kontrak liability 105,000. Jadi kan 200,000 kan sekarang dia bisa membayar penalti dengan cancel 105,000. Dengan restrukturisasi ya. Restrukturisasi ini restrukturisasi didefinisikan sebagai program di mana direncanakan dan dikontrol oleh manajemen dan perubahan secara material jadi termasuk business undertaken by company. Dan juga di mana masalah bisnis itu dilakukannya. Jadi perusahaan disarankan untuk memiliki detail formal plan untuk restrukturisasi dan harus memunculkan valid ekspektasi dari dampak dari implementasi dari program itu. Ini IFRS memberikan spesifik guidance terkait dengan kos-kos tertentu dan kerugian yang akan dikeluarkan dari restrukturisasi profesional. Sila contoh ya, contoh. Dan self insurance itu bukan asuransi tapi risiko asumsi risk ya. Jadi di sini ada sedikit teori yang menjustifikasi bahwa penetapan dari liability didasarkan pada hypothetical beban untuk insurance expense. Bentar. Ya. Begini lagi. Ini bagaimana pengungkapan terkait dengan profesi? Jadi perusahaan harus memberikan suatu rekonsiliasi di mana dimulai untuk mulai ending balance untuk masing-masing kelompok profesi. Dia mengidentifikasikan apa jebakan beban yang terjadi selama periode berjalan. Jadi profesi harus dijelaskan dan diberikan timing setiap outflow ya itu diungkapkan ya. Dan mendisclose mengenai uncertainty terkait dengan expected outflow ya. Terus ya. Dan contingent liability. Contingent liability ini ya itu kalau di akuntansi itu tidak diakui di laporan keuangan ya. Contingent liability ya. Dulu diakui sekarang enggak. Disebabkan karena apa? Karena pertama possible obligation not yet confirmed ya. Kemungkinan kewajiban itu tidak bisa terkonfirmasi dengan jelas ya. Kejadian. Jadi belum pasti. Kalau yang profesi kan sudah pasti. Dan kedua, perjanjian kewajiban di mana tidak probable bahwa pembayaran itu akan dibuat. Jadi probability kemungkinan pembayaran akan dilakukan itu belum pasti juga ya, belum pasti. Dan kewajiban yang harus disajikan itu berdasarkan estimasi yang handal dari kewajiban itu tidak bisa dibuat. Ya, jadi tidak memenuhi 3 unsur yang namanya profesi ya, profesi. Jadi kalau tidak memenuhi 3 unsur itu namanya kontingent. Maka tidak akui sebagai kontingent sebagai hutang ya di laporan keuangan boleh akui sebagai hutang, hanya sebagai catatan.
Jadi contoh seperti ini ilustrasi. Jadi misalnya outcome-nya virtually certainty, secara virtual itu paling tidak 10% kemungkinan akan terjadi ya, secara virtual ya. Nah, baru dilaporkan sebagai liability, itu profesi namanya. Tapi kalau more like than not, probable-nya 51,89%, nah itu bisa masih juga dilaporkan sebagai liability. Ya. Kalau ini kan virtual certainty, kalau probable-nya adalah 51,89. Kalau tidak probable itu 5-5%, berarti disclose, hanya disclose saja. Ini diakui sebagai contingent itu, tidak boleh diakui sebagai liability. Kemudian kalau kurang 5%, nggak usah di-disclose ya. Dihilangkan, diabaikan saja ya. Di aset juga sama, di aset juga sama sebagai liability, tidak diakui sebagai aset ya. Jadi contingent liability adalah berpotensi jadi hutang ya. Tapi potensi hutang itu belum pasti. Nah, itu contingent liability, tidak boleh diakui sebagai hutang ya. Dia masih di off balance sheet ya. Dan possible kalau dia contingent aset, potensi di aset ya. Tapi belum pasti, maka nggak diakui sebagai aset. Dia sudah diakui sebagai off balance sheet aja. Kalau di perbankan off balance sheet ya. Ini sama juga contohnya kalau virtual certainty itu paling tidak 90% kemungkinan akan diakui sebagai akan menjadi milik perusahaannya. Kemudian kalau 5-50% probable itu maka diungkapkan tidak diakui sebagai aset, beda ya. Kalau ini kan hutang kan diakui sebagai hutang, 51-90% diakui sebagai hutang. Tapi kalau 17% enggak ya. Jadi diakui sebagai aset kalau kemungkinan terjadi 90% ini prinsip konservatif ini, konservatif. Betul-betul udah pasti benar ya. Ini tuh beda dengan contingent liability ya. Kalau 5-5% tidak disclose. Kalau di contingent liability 50-50% disclose, 5-10% sebagai liability. Kalau aset enggak, aset itu kalau dia kemungkinan terjadi 50% ke bawah itu enggak perlu disclose, diabaikan saja. Ya, diabaikan saja. Tapi juga konservatif. Tapi kalau liability 5-5% itu diakui sebagai, dicatat, di disclose sebagai kemungkinan jadi liability. Ya. Udah penyajian dari current liability ya, biasa laporkan full maturity value ya, sebesar jadi temponya full tanpa menggunakan present value ya. Perbedaan antara present value dan maturity bisa diakui sebagai kesalahan imaterial. Ini tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena tidak material ya. Ini contoh dari current asset itu, penyajian inventory dari cash bank, dari tax payable, loan and borrowing, derivatif ya. Di mana audited payables, ada financial payable, ada non-financial liability, dan seterusnya. Kemudian penyajian terkait dengan analisis current liability ya. Biasa current liability itu diperlukan dalam menilai likuiditas perusahaan ya. Dia menggunakan current ratio. Jadi current ratio itu current asset bagi current liability. Semakin tinggi current liability maka likuiditas semakin turun. Ya. Atau menggunakan surplus ratio, cash short term investment tambahan dari receivable pada current liability. Semakin naik current liability maka surplus ratio semakin rendah. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan pada saudara ya. Ini saya simpulkan lagi ya. Yang pertama di chapter ini yang dibahas adalah mengenai intinya current liability ya, current liability. Utang lancar ya. Terlancar itu yang dibahas itu adalah sebentar. Ini. Sebentar. Jadi yang dibahas pertama current liability ya.
Accountability itu mulai dari account payable, notes payable. Notes payable itu biasa kan jangka pendek. Jadi utang wesel itu yang sekarang digunakan untuk meminjam di bank ya, kemudian untuk memperpanjang utang dagang menjadi utang wesel ya. Kemudian juga current maturity long term debt ya. Jadi menjelaskan item yang di accountability itu seperti apa. Kemudian ada 2 item yang jadi ada problem akuntansi yang perlu saudara kuasai adalah provisi dan kontingensi ya. Jadi kontingensi ya. Provisi itu bagaimana kapan provisi diakui kalau seandainya probability-nya ada 3 kan syarat diakui itu ya. 3 syarat ya. Jadi salah satunya adalah probability dan ukurannya estimasi lebih handal ya. Dan ukurannya dan jenis-jenisnya ya. Provisi. Nah, provisi itu yang selain tadi yang paling utama itulah ada provisi terkait dengan dengan jaminan pernah jual ya, pernah jual. Dan kedua berikan premium ya, hadiah. Dimana si customer bisa mendapatkan hadiah kalau dia membayar sejumlah tertentu ya. Biasa jumlah itu lebih rendah pada harga jual dari hadiah itu. Yang ketiga itu provisi terkait dengan lingkungan, environmental cost ya. Cost. Juga kontingensi. Kontingen itu kalau di akuntansi, kontingen itu tidak boleh diakui sebagai liability atau aset ya. Diakui dalam peran keuangan. Jadi contoh kontingen liability itu diakui sebagai liability ya. Kontingen liability kalau probability-nya itu lebih tinggi di atas 58% itu diakui sebagai liability, jadi provisi ya. Tapi kalau di bawah 58% itu 5-55%, nah itu di disclose ya. Tapi di bawah 5% diabaikan. Kontingent aset kebalik ya, kontingent aset itu karena ini sifatnya konservatism hanya diakui sebagai kontingent ya, kontingent kalau seandainya probability-nya di atas 98% ya, 98% itu. Ya. Diakui sebagai di disclose ya. Tapi kalau di bawah 90% tidak disclose, diabaikan. Bedanya. Ini contoh seperti ini ya. Itu harus sudah jelaskan itu, bisa menjelaskan nanti. Ya. Sebelum tadi itu saya cek dulu. Ini ya. Nah nih. Jadi kalau tidak aset enggak ya. Jadi di atas 90% itu boleh diakui sebagai aset ya. No longer contingent. Ini kan udah pasti sebagai aset ya. Tapi kalau di bawah 51 sampai 50%, 51 sampai 10% itu disclose ya. Tapi kalau di bawah 50% diabaikan. Tapi kalau contingent liability ya, di atas 10% laporan sebagai liability, 51 89 juga sebagai liability. Tapi 5 sampai 5% baru di disclose ya. Di bawah 5% diabaikan. Kalau di aset itu betul-betul di atas 90% baru diakui sebagai liability dan disclose kalau di atas 51%. Kalau di bawah 50% tidak disclose, diabaikan. Beda sama liability. Ya. Itu dapat saya sampaikan ya. Jadi soalnya biasanya yang keluar soal di accountability itu soalnya terkait dengan ini. Provision ini, provision. Ya. Seperti pengajuan dan sebagainya. Yang kedua, wesel, utang wesel. Tapi utang wesel kan soalnya nggak susah itu, gampang soalnya. Itu. Atau bisa juga soalnya keluar kalau lebih singkat lagi soalnya yang environmental cost itu, lingkungan. Oke, itu yang dapat saya sampaikan ya.
Ini saya kembali lagi sini. Ya, ada pertanyaan di sini. Coba si Farah, Rizal datang semua ya. Kevin, Indra, Delpiro. Siapa yang nggak datang? Si Kaisario, Kevin, Indra, Reza. Ya, itu. Saya ada acara nih sebenarnya. Ya. Ini saya itu siap-siap dulu ya. Kampus. Bentar saya. Lama sekali. Kok nggak muncul? Oh ini. Dari absensi. Ini pendek. Kelas. Ronaldo ada? Ronaldo ada? Ronaldo. Farah? Hadir, Pak. Hadir, Farah hadir. Kesario? Hadir, Pak. Kevin? Kevin mana? Hadir, Kevin? Pak. Iya, Pak. Indra? Hadir, Pak. Ya, hadir. Reza? Hadir, Pak. Oke. Jadi kuliah udah selesai di sini ya, udah jam 10 ya. Jam berapa? 9.35 ya. Udah ada waktu lagi setengah jam lagi ya sebenarnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Jadi contoh soal yang nanti kasih soal itu ya Pak, soal misalnya soal yang berhubungan dengan profesi itu. Soal mana? Ya, soal admin 2S.
Lama juga ni. Lama. Bisa buka ya. Buka. Contoh dengan ini soal tentang aduh. Lagi hang laptop saya. Mari buka. Panas sekali. Ini nanti aja saya lagi ada error nih Indonesia. Berapa? Lagi error laptop saya lagi panas sekali ya. Gak bisa di ini nih. Ini dah. Gak bisa nih. Bisa. Okey, sementara itu dulu ya yang saya sampaikan pada hari Ya ini. Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kuliah hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Ya, kasih, Pak. sama-sama. Ya, sama-sama. Apa? Hah? Magang? Bah. Boleh dikirim? Ya. Itu saya mana ada cara apa?